Anakku sekalian, pembelajaran pertama, Ibu akan menjelaskan tentang menentukan unsur-unsur berita. Sebelumnya, apa sih berita? Berita itu informasi, ya, atau informasi tentang sesuatu yang baru terjadi. Berita itu disampaikan berbagai media, ada media elektronik, itu yang berupa bisa dari HP, bisa dari televisi, bisa dari radio. Ada juga berita yang dikemas atau disampaikan lewat media cetak, yaitu majalah, koran, itu juga berita ya. Jadi berita itu disampaikannya dengan berbagai media ya, media elektronik maupun media cetak ya. Media cetak yaitu di televisi, di radio, di lewat HP, lewat internet ya. Lewat kalau media cetaknya bisa koran, bisa majalah. Itu media ya. Jadi informasi baru yang terjadi. Anakku sekalian, dalam kita menyusun berita maupun kita memahami sebuah berita itu harus kita pahami unsur-unsur berita. Yang selama ini mungkin kalian sudah kenal sejak kelas 7, bahkan mungkin di kelas SD, di kelas 6 mungkin sudah diberitahu beberapa unsur berita. Berita itu memiliki beberapa unsur ya yang dikenal dengan W 5W 1H atau dikenal juga adik Simba ya. 5W 1H itu apa? W yang pertama itu what ya, what yaitu apa. Maksudnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, itu berita. Yang kedua tentang who. Who yaitu unsur yang berisi keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam berita itu. Siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ya, misalnya kecelakaan, yang celaka itu siapa, yang pasangan celakanya itu siapa misalnya ya. Itu namanya who, siapa yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga yaitu tentang when. When itu kapan? Kapan kejadian itu? Kapan? Ya kapan? Misalnya terjadi tabrakan pukul 7 dini hari, pukul 7 pagi atau terjadi pada dini hari. Jadi tabrakan. Jadi itu kapan? Atau tanggal 17 Ramadan telah terjadi apa? Nah, itu namanya when, ya kapan kejadiannya. Yang selanjutnya where. Where itu ya. Where itu berisi deskripsi tentang tempat kejadian. Di mana kejadiannya? Oh, di depan SMP Uma misalnya. Oh, di alun-alun, di Jalan Pantura, Jakarta. Nah, itu di ya, kejadian berita itu. Yang selanjutnya why, yaitu unsur yang berisi alasan atau latar belakang terjadinya. Mengapa terjadi peristiwa itu? Karena misalnya kan terjadi tabrakan. Mengapa terjadi tabrakan? Mungkin karena terlalu ngebut, karena ngantuk sopirnya, atau lalai dalam mengemudi. Itu nanti namanya latar belakang kejadiannya, alasan kejadiannya. Itu ya unsur berita. Unsur berita yang selanjutnya how, who ya, yaitu unsur yang menjelaskan proses kejadian, peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Unsur yang menjelaskan proses kejadian peristiwa. How ya, apa-apa saja kejadian itu. Itu adalah unsur-unsur dari berita. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan 5W ya, 5W 1H ya. Maka kalau kita sudah bisa memahami unsur-unsur berita itu, insya Allah kita akan paham tentang cara memahami berita. Maupun nanti kalau kita mau menyusun berita. Itu anak-anak tentang unsur-unsur berita. Selanjutnya, agar kalian lebih paham tentang apa hasil pembelajaran kita di siang hari ini, di pagi hari ini, maka akan Ibu berikan tugas yang sudah tertera di buku paket Bahasa Indonesia halaman 2, kegiatan 1.1. Di situ ada 5 pertanyaan. Silakan kalian jawab dengan tepat dan benar di buku tulis ya. Nanti setelah selesai
kalian tunjukkan tugasnya dengan berselfie ya. Berselfie menunjukkan tugasnya seperti ini sambil berkenalan dengan ibu. Siapa wajah kalian masing-masing, jangan lupa sampaikan namanya ya. Kalau ada hal-hal lain silakan disampaikan dengan menunjukkan hasil atau bukti yang sudah tugas yang sudah kalian kerjakan. Tunjukkan wajahmu ke ibu sehingga kita saling kenal. Kalau tadi ibu sudah berkenalan lewat video ini, dan sekarang ibu juga ingin kalian menunjukkan wajahmu bersama-sama di sini ya, sehingga kita saling berkenalan. Oke anak sekalian, sebelum berakhir, ibu ingin sekali kalian bertanya tentang apa saja materi yang sudah kalian dengar tadi, baik yang sudah kalian pahami maupun yang belum kalian pahami, sehingga materinya benar-benar bisa kalian kuasai ya. Nanti kesimpulan pembelajaran kali ini akan ibu simpulkan setelah kalian saling bertanya jawab, sehingga baru akan ibu simpulkan di akhir pembelajaran. Mungkin sementara dari ibu cukup, nanti akan kita lanjutkan evaluasi dan penyimpulan tentang pembelajaran kita di pagi hari ini. Terima kasih dari ibu, cukup sementara. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.